Kiai Bahar adalah seorang ulama kampung yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Tinggal di sebuah desa terpencil, ia menempati rumah kecil yang terbuat dari kayu, dindingnya dari anyaman bambu, dan atapnya dari daun rumbia yang sudah mulai lapuk. Meski begitu, rumah tersebut selalu ramai oleh masyarakat desa yang datang untuk mencari ilmu dan meminta nasihat. Kiai Bahar, dengan pakaian lusuhnya, tidak pernah memandang rendah siapapun yang datang. Setiap orang diperlakukannya dengan penuh kasih dan hormat, tanpa melihat latar belakang atau status sosial. Kiai Bahar dikenal sebagai sosok yang tegas dalam melawan kemungkaran. Setiap kali ada hal yang melanggar ajaran agama atau adat istiadat yang baik, Kiai Bahar selalu menjadi yang pertama bersuara. Meskipun sederhana dan tanpa kekayaan, ia memiliki keberanian yang luar biasa dalam menentang kezaliman. Suatu kali, ketika para preman desa berusaha menguasai tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, Kiai Bahar tanpa ragu menghadap mereka. Dengan tenang, namun penuh wibawa, ia menasihati mereka dan memperingatkan tentang dosa serta akibat dari keserakahan. Preman-preman itu akhirnya takluk pada kata-katanya yang tajam namun bijaksana. Kiai Bahar bukan hanya seorang guru agama, ia juga menjadi panutan dalam segala aspek kehidupan. Meski miskin, ia tak pernah meminta bantuan materi dari masyarakat, apalagi meminta imbalan dari dakwahnya. Sebaliknya, ia kerap berbagi hasil kebun atau rezeki yang didapatnya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kesederhanaan dan kebaikannya membuat masyarakat begitu menghormatinya. Mereka tahu, meski Kiai Bahar tidak hidup mewah, hatinya kaya dengan kasih sayang dan keikhlasan. Pada suatu hari, desa tempat Kiai Bahar tinggal diguncang masalah perjudian yang semakin meresahkan. Banyak pemuda desa yang terjerumus, menghabiskan uang dan waktu di meja judi. Hal ini membuat para orang tua khawatir, dan mereka meminta bantuan Kiai Bahar. Tanpa rasa takut, Kiai Bahar mendatangi tempat perjudian yang tersembunyi di pinggir desa. Ia masuk dan dengan lantang menegur mereka yang terlibat. Keberanian Kiai Bahar membuat para penjudi itu sadar akan kesalahan mereka. Tak lama setelah itu, perjudian di desa pun perlahan menghilang. Kisah lain tentang keberanian Kiai Bahar terjadi ketika seorang pejabat desa mencoba memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Pejabat itu berusaha menguasai tanah pertanian warga dengan dalih pembangunan. Namun, Kiai Bahar yang memahami maksud tersembunyi di balik tindakan tersebut, langsung menentang kebijakan itu. Ia mengumpulkan warga desa untuk berdiskusi dan menuntut keadilan. Melalui perjuangannya, tanah pertanian warga berhasil diselamatkan, dan pejabat desa itu akhirnya tidak bisa melanjutkan rencananya. Kiai Bahar selalu menekankan pentingnya kejujuran dan amanah kepada para santrinya. Meskipun hidupnya tidak mudah, ia tidak pernah mengeluh atau menyerah pada keadaan. Ia percaya bahwa kekayaan hati jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Dengan cara hidupnya yang lurus dan ikhlas, ia menjadi teladan bagi para santri dan masyarakat desa. Tidak ada satupun yang bisa meragukan ketulusan niat Kiai Bahar dalam setiap langkah hidupnya. Kesederhanaan Kiai Bahar juga tampak dalam cara ia berpakaian dan berperilaku sehari-hari. Ia hanya memiliki beberapa potong baju,
dan seringkali memakai sarung yang sama ketika mengajar. Namun, tidak pernah ia merasa malu atau rendah diri. Baginya, yang terpenting adalah ketakwaan dan keluhuran budi. Setiap hari, ia berjalan kaki ke masjid atau rumah-rumah warga yang membutuhkan nasihatnya. Walaupun kadang harus berjalan jauh, ia tidak pernah mengeluh atau meminta tumpangan. Keberanian dan ketegasan Kiai Bahar telah membawanya kepada banyak cobaan. Beberapa orang yang tidak senang dengan kejujurannya seringkali mencoba menyingkirkan atau meremehkannya. Namun, Kiai Bahar selalu menghadapi setiap tantangan dengan tenang dan tawakal kepada Tuhan. Ia percaya bahwa selama ia berada di jalan yang benar, Tuhan akan selalu melindungi dan memberikan jalan keluar. Keyakinan ini membuatnya semakin kuat dalam berdakwah dan melawan kemungkaran. Tidak sedikit orang yang mencoba memberi Kiai Bahar harta atau hadiah sebagai tanda terima kasih. Namun, Kiai Bahar selalu menolak dengan halus, menganggap bahwa dakwah adalah kewajibannya dan bukan pekerjaan yang harus dibayar. Ia kerap mengatakan bahwa harta yang berlimpah hanya akan menjadi beban, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya akan diperoleh melalui ketulusan dan keikhlasan. Prinsip ini ia tanamkan juga kepada para santrinya, agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang jujur dan tidak mudah tergiur oleh harta dunia. Kiai Bahar menyadari bahwa pesantren kecil yang selama ini menjadi tempatnya mengajar sudah tidak lagi mencukupi. Santri-santrinya semakin bertambah, dan ruang yang ada sudah terlalu sempit. Namun, Kiai Bahar tidak ingin menerima bantuan dari siapapun. Ia merasa bahwa pesantren harus dibangun dengan keringat dan jerih payah sendiri agar tidak terikat budi pada siapapun. Karena itu, Kiai Bahar memutuskan untuk mencari cara lain agar bisa membangun pesantren yang lebih layak. Ia pun mulai memikirkan berbagai usaha yang bisa dilakukannya tanpa harus bergantung pada orang lain. Salah satu bakat yang dimiliki Kiai Bahar sejak muda adalah mengasah batu akik. Di sela-sela kesibukannya mengajar, Kiai Bahar mulai mengumpulkan batu-batu yang ditemukannya di sungai atau gunung di sekitar desa. Dengan telaten, ia mengasah dan membentuk batu-batu itu hingga menjadi batu akik yang indah. Kiai Bahar sangat memahami karakteristik setiap batu, mulai dari warna, tekstur, hingga cara mengolahnya agar tampak lebih bercahaya. Batu-batu akik hasil karyanya memiliki keunikan tersendiri yang sulit ditemukan pada batu-batu akik lainnya. Awalnya, Kiai Bahar hanya menjual batu akiknya di pasar-pasar sekitar desa. Ia membawa beberapa batu akik dan menjualnya dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan terkadang diberikan cuma-cuma kepada orang yang membutuhkannya. Namun, seiring waktu, banyak orang yang mulai tertarik dengan batu akiknya karena keindahan dan keunikannya. Beberapa pedagang dari kota datang khusus untuk membeli batu akik dari Kiai Bahar. Bahkan, para pedagang itu bersedia membayar harga yang lebih tinggi karena batu-batu akik buatan Kiai Bahar dianggap berkualitas. Dengan semakin tingginya permintaan, Kiai Bahar memutuskan untuk lebih serius dalam menggeluti usaha batu akik ini. Ia mulai membuat berbagai desain dan bentuk baru yang menarik minat para kolektor. Ia bahkan belajar teknik-teknik pengasahan yang lebih rumit untuk menghasilkan batu akik yang memiliki nilai seni tinggi. Tak disangka, usaha batu akiknya semakin berkembang pesat.
Beberapa pedagang dari luar negeri yang mendengar tentang keunikan batu akik Kiai Bahar mulai berminat untuk membelinya. Melalui jaringan para pedagang ini, batu akik Kiai Bahar berhasil menembus pasar internasional. Beberapa batu akiknya bahkan sampai ke Eropa dan Timur Tengah. Orang-orang luar negeri begitu mengagumi karya Kiai Bahar, yang dinilai memiliki sentuhan khas yang berbeda dari batu akik pada umumnya. Mereka rela membayar mahal untuk memiliki batu akik buatan Kiai Bahar. Dari hasil penjualan itu, Kiai Bahar mulai mengumpulkan uang untuk membangun pesantrennya. Ia merasa senang karena bisa membiayai pembangunan pesantren tanpa harus mengandalkan bantuan orang lain. Setiap kali berhasil menjual batu akik dalam jumlah besar, Kiai Bahar langsung membeli bahan bangunan untuk pesantrennya. Sedikit demi sedikit, bangunan pesantren yang sebelumnya sederhana mulai terlihat lebih kokoh dan nyaman. Kiai Bahar memprioritaskan pembangunan asrama santri, ruang belajar, dan masjid. Ia ingin santrinya memiliki tempat yang layak untuk belajar dan beribadah. Meskipun pembangunan berjalan lambat karena dilakukan secara bertahap, Kiai Bahar tidak pernah merasa terburu-buru. Baginya, yang terpenting adalah pesantren tersebut dibangun dari hasil kerja keras sendiri. Dengan semakin berkembangnya usaha batu akik, Kiai Bahar mampu membeli berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pesantren. Ia membeli karpet untuk masjid, meja dan kursi untuk ruang belajar, serta perlengkapan lain yang sebelumnya hanya bisa diimpikan. Santri-santri yang dulu harus tidur di lantai beralas tikar, kini bisa merasakan kenyamanan tidur di atas kasur. Perubahan ini membuat santri semakin bersemangat untuk belajar. Mereka semakin betah dan merasa dihargai, melihat bagaimana Kiai Bahar berjuang keras demi kenyamanan mereka. Kiai Bahar tetap sederhana meski usahanya telah menghasilkan omset hingga miliaran rupiah. Setiap kali mendapatkan keuntungan besar, ia tidak pernah menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Uang hasil penjualan batu akik sepenuhnya ia sisihkan untuk pesantren dan keperluan santri. Bahkan, Kiai Bahar tidak ragu untuk memberikan beasiswa kepada santri-santri yang kurang mampu. Bagi Kiai Bahar, kebahagiaan terbesar adalah melihat santrinya tumbuh menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Kejujuran Kiai Bahar dalam berbisnis membuatnya semakin dikenal luas. Banyak pengusaha besar yang menawarkan kerjasama dan modal untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Namun, Kiai Bahar menolak dengan halus. Ia lebih memilih menjalankan usahanya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Ia tidak ingin ada niat duniawi yang mencampuri niat tulusnya membangun pesantren. Baginya, usaha batu akik ini bukan semata-mata untuk kekayaan, melainkan sebagai cara untuk membiayai dakwah dan pendidikan. Melihat keberhasilan Kiai Bahar, banyak santri yang terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Kiai Bahar pun dengan senang hati mengajarkan mereka cara mengasah batu akik. Ia berharap agar para santrinya tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan. Santri-santri yang tertarik dengan batu akik pun belajar dengan penuh semangat, sehingga mereka bisa membantu Kiai Bahar dalam mengolah batu akik. Suatu hari, Kiai Bahar diundang oleh beberapa kolektor dari luar negeri untuk memperkenalkan karyanya. Meski awalnya enggan, Kiai Bahar akhirnya memenuhi undangan itu demi memperluas pemasaran batu akiknya.
Dalam pertemuan tersebut, Kiai Bahar menceritakan bagaimana ia mengolah batu akik dengan penuh ketelitian dan doa. Para kolektor sangat terkesan dengan nilai spiritual yang ditanamkan Kiai Bahar dalam setiap karyanya, dan mereka semakin menghargai batu akiknya. Setelah perjalanan ke luar negeri itu, usaha batu akik Kiai Bahar semakin mendunia. Permintaan terus meningkat, dan nama Kiai Bahar dikenal sebagai pengrajin batu akik yang jujur dan berdedikasi. Omset miliaran rupiah yang dihasilkan Kiai Bahar tidak mengubah kesederhanaannya. Ia tetap tinggal di rumah kayu kecilnya, dan setiap keuntungan yang diperoleh langsung digunakan untuk kemajuan pesantren. Selain membangun pesantren, Kiai Bahar juga menggunakan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial di desa. Ia membantu warga yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, dan memperbaiki infrastruktur desa. Kiai Bahar ingin agar keberhasilannya tidak hanya bermanfaat bagi pesantren, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini membuat Kiai Bahar semakin dihormati dan dicintai oleh seluruh warga desa. Pembangunan pesantren akhirnya selesai dengan megah dan lengkap. Kini, pesantren Kiai Bahar menjadi pusat pendidikan agama di desa tersebut, dan banyak santri dari luar desa yang ingin belajar di sana. Pesantren itu kini memiliki masjid yang indah, ruang belajar yang nyaman, serta fasilitas asrama yang memadai. Kiai Bahar bersyukur karena akhirnya bisa menyediakan tempat yang layak bagi santri-santrinya. Di usia yang mulai senja, Kiai Bahar melihat hasil dari perjuangannya dengan penuh kebahagiaan. Pesantren yang dulunya kecil dan sederhana kini berdiri kokoh sebagai tempat para santri menuntut ilmu dan meneladani ajaran agama. Meski telah meraih keberhasilan, Kiai Bahar tetap hidup dalam kesederhanaan. Setiap hari, ia masih bangun pagi-pagi untuk mengajar dan membimbing santrinya. Kisah Kiai Bahar menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bukan hanya karena keberhasilannya membangun pesantren dari nol, tetapi juga karena ketulusan dan kejujurannya dalam menjalani hidup. Kiai Bahar mengajarkan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari harta, tetapi juga dari manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain.